Hujan turun dengan deras malam itu, seolah langit Jakarta turut menangisi nasib yang akan menimpa penghuni rumah bernomor 12 di kompleks perumahan kelas menengah itu. Petir menyambar sesekali, menciptakan bayangan menakutkan di dinding ruang tamu yang remang-remang. Alia duduk di sofa tua berwarna krem yang sudah mulai memudar warnanya. Di pangkuannya, Leo, putranya yang baru berusia 4 tahun, tertidur pulas. Alia mengelus rambut halus putranya dengan lembut, mencoba menenangkan detak jantungnya sendiri yang berpacu tidak karuan sejak suaminya, Raka, menelepon 1 jam lalu. Aku pulang. Ada yang harus kita bicarakan. Penting. Siapkan mentalmu, Alia. Nada suara Raka dingin, berbeda dari biasanya. Alia bukan istri yang penuntut. Selama 5 tahun pernikahan mereka, Alia hidup sederhana, mendukung Raka merintis karir dari staf biasa hingga kini menjadi manajer pemasaran. Alia menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya, hanya ingin dicintai apa adanya, bukan karena harta kakeknya. Namun malam ini, firasat buruk itu begitu kuat. Suara deru mesin mobil terdengar di garasi. Pintu depan terbuka. Angin malam yang dingin menyelinap masuk, membawa aroma hujan dan parfum wanita yang sangat menyengat. Alia mendongak. Raka berdiri di sana. Wajahnya tampan namun kaku. Jas kerjanya basah di bagian bahu. Tapi Raka tidak sendiri. Di sebelahnya, berdiri seorang wanita cantik dengan gaun sutra selutut yang membalut tubuhnya, menonjolkan sedikit perutnya yang mulai membuncit. Wanita itu memegang lengan Raka erat-erat, seolah takut kehilangan pegangan. Alia mengenalnya. Itu Bella. Sekretaris baru di kantor Raka yang sering diceritakan Raka sebagai gadis dari keluarga terpandang yang magang untuk cari pengalaman. Mas Raka? Suara Alia bergetar pelan, takut membangunkan Leo. Siapa? Kenapa Bella ada di sini malam-malam? Raka menarik napas panjang, lalu menghembuskannya kasar. Ia tidak melepas tangan Bella yang menggelayut manja. Ia justru menuntun wanita itu duduk di sofa seberang, berhadapan dengan Alia. Alia, letakkan Leo di kamar. Kita perlu bicara serius, perintah Raka tanpa menatap mata istrinya. Dengan hati-hati, Alia membaringkan Leo di kamar tidur utama, menyelimutinya, lalu kembali ke ruang tamu. Jantungnya serasa dipukul palu godam. Ada apa, Mas? Kenapa bawa dia ke rumah kita? Tanya Alia, kini suaranya lebih tegas meski tangannya gemetar. Bella menunduk, mengeluarkan sapu tangan sutra dan mulai terisak pelan. Isak tangis yang terdengar begitu dibuat-buat di telinga Alia, namun terdengar bagai musik kesedihan bagi Raka. Alia, Raka memulai, matanya akhirnya menatap Alia dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa bersalah, namun didominasi oleh keteguhan yang arogan. Aku ingin bercerai. Dunia Alia seakan berhenti berputar. Hujan di luar seolah senyap seketika. Apa? Aku mau kita pisah. Hari ini juga, aku akan menikahi Bella, ucap Raka cepat, seolah ingin segera memuntahkan racun dari mulutnya. Alia menatap Bella yang kini menyembunyikan wajah di dada Raka. Kenapa? Apa salahku? Kita baik-baik saja, Mas. Kita punya Leo. Ini bukan soal salahmu, potong Raka dengan nada tinggi, lalu memelankan suaranya. Ini soal tanggung jawab dan cinta. Bella, dia sedang hamil. Mata Alia membelalak, tertuju pada perut Bella. Hamil? Kamu menghamili dia? Raka menggeleng, wajahnya menunjukkan ekspresi sok pahlawan yang muak dilihat. Bukan. Itu bukan anakku. Alia ternganga. Logikanya buntu. Bukan anakmu? Lalu kenapa kamu yang harus menikahinya? Mas, kamu sadar apa yang kamu ucapkan? Kamu tidak mengerti, Alia. Raka berdiri, menunjuk Bella dengan penuh dramatisasi. Bella ini korban. Dia dijebak oleh pria brengsek yang kabur meninggalkannya. Kamu tahu siapa Bella? Dia anak dari keluarga Wijaya Kusuma. Keluarga terpandang, Alia. Ayahnya orang penting di industri properti. Jika keluarganya tahu dia hamil di luar nikah tanpa suami, nama baiknya hancur. Dia bisa diusir, bisa mati bunuh diri karena malu. Alia tertawa getir. Tawa yang kering dan menyakitkan. Jadi, karena dia anak orang kaya dan terpandang, kamu mau jadi pahlawan?
Kamu mau menampung anak orang lain dan membuang anak kandungmu sendiri. Jaga mulutmu. Bella tiba-tiba bersuara, wajahnya yang tadi penuh air mata kini menatap Alia dengan tajam. Mas Raka mencintaiku. Dia kasihan padaku. Dia laki-laki sejati yang tahu bagaimana menghargai wanita berkelas. Bukan sepertimu, wanita yatim piatu yang tidak punya latar belakang jelas. Bella benar, sambung Raka cepat, membela selingkuhannya. Aku mencintai Bella. Rasa kasihan ini berubah jadi cinta. Dia butuh sosok ayah untuk anaknya, dan dia butuh status suami untuk menyelamatkan kehormatan keluarganya. Aku tidak bisa membiarkan wanita seanggun dia hancur. Dan kau membiarkan istrimu dan anakmu hancur demi wanita lain yang hamil oleh pria anta berantah. Alia berdiri, matanya berkaca-kaca menahan amarah. Mas, sadar. Kamu hanya dimanfaatkan. Kalau dia benar-benar kaya dan terpandang, dia tidak akan butuh manajer pemasaran biasa sepertimu untuk menutupi aibnya. Cukup, bentak Raka. Jangan hina Bella. Dia memilihku karena aku tulus. Tidak seperti pria-pria kaya yang menjebaknya. Dan lagi, bersamamu aku bosan, Alia. Kamu terlalu datar. Hidup kita stagnan. Dengan Bella, aku merasa dihargai. Keluarganya pasti akan membalas budi baikku nanti. Karirku akan melesat jika aku menjadi menantu keluarga Wijaya. Alia terdiam. Akhirnya, alasan sebenarnya keluar. Ambisi. Raka silau oleh status sosial palsu yang ditawarkan Bella. Raka berpikir dia sedang menyelamatkan putri raja, padahal dia sedang menggali kuburnya sendiri. Kemas barang-barangmu, ucap Raka dingin. Malam ini juga. Rumah ini akan direnovasi besok untuk menyambut orang tua Bella. Aku tidak mau ada jejakmu dan Leo di sini. Kamu mengusirku? Di tengah hujan badai begini? Bersama Leo? Alia tak percaya. Pria yang dulu berjanji melindunginya di depan penghulu, kini mengusirnya seperti kucing kurap demi wanita lain. Ambil ini, Raka melempar sebuah amplop coklat ke meja. Ada uang 5 juta rupiah. Cukup untuk sewa kos-kosan dan makan sebulan. Leo biarlah ikut kamu. Aku tidak mungkin mengurus anak kecil saat harus fokus merawat Bella dan kehamilannya. Lagi pula, tangisan Leo akan membuat Bella stres. Bella tersenyum tipis, senyum kemenangan yang licik. Ia merangkul lengan Raka. Terima kasih, sayang. Kamu memang yang terbaik. Jangan khawatir soal anak itu, nanti kalau anak kita lahir, dia akan jadi pewaris tunggal kasih sayangmu. Hati Alia remuk redam. Bukan karena kehilangan Raka, rasa cintanya lenyap detik itu juga digantikan rasa jijik. Tapi karena melihat betapa tidak berharganya Leo di mata ayahnya sendiri. Alia tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering. Ia menatap Raka lurus-lurus. Tatapan itu begitu dingin hingga membuat Raka sedikit merinding. Baik, ucap Alia tenang. Terlalu tenang. Aku akan pergi. Aku akan bawa Leo. Tapi ingat satu hal, Raka. Jangan pernah mencariku. Jangan pernah memohon untuk melihat Leo lagi. Saat kaki kami melangkah keluar dari rumah ini, kamu sudah mati bagi kami. Cih, siapa yang akan mencari wanita miskin sepertimu? Cibir Bella. Cepatlah pergi, udaranya jadi pengap karena ada kamu. Alia masuk ke kamar. Ia membangunkan Leo pelan-pelan. Anak itu mengucek mata, bingung. Mama, kita mau kemana? Kita mau liburan, sayang. Ke tempat yang jauh lebih bagus, bisik Alia menahan Isak. Ia hanya memasukkan beberapa baju ke dalam satu koper besar. Ia meninggalkan semua barang pemberian Raka. Ia tidak sudi membawa kenangan sampah. 10 menit kemudian, Alia menyeret koper keluar dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menggendong Leo yang kembali tertidur. Di ruang tamu, Raka dan Bella sudah duduk bermesraan sambil melihat majalah desain interior. Mereka bahkan tidak menoleh saat Alia membuka pintu depan. Kunci rumah taruh di meja, seru Raka tanpa melihat. Alia meletakkan kunci itu dengan bunyi klanting yang keras. Ia melangkah keluar, menerobos hujan deras. Air hujan menyamarkan air mata yang akhirnya jatuh juga. Ia berjalan tertatih menuju gerbang kompleks. Satpam kompleks menatapnya dengan iba tapi tak berani bertanya. Setelah berjalan sekitar 500 meter,
Alia berhenti di bawah halte bus yang sepi. Tubuhnya basah kuyup. Leo menggigil dalam pelukannya. Alia merogoh saku celananya yang basah, mengeluarkan sebuah ponsel tua yang selama ini ia gunakan untuk nomor rahasia. Nomor yang tidak pernah diketahui Raka. Tangannya gemetar saat menekan tombol panggil cepat nomor 1. Tut, tut. Halo? Nona muda? Suara di seberang terdengar panik dan kaget. Suara seorang pria tua yang berwibawa. Nona Alia? Kenapa menelepon malam-malam? Sinyal GPS Nona ada di pinggir jalan. Apa terjadi sesuatu? Alia menarik napas panjang, menyingkirkan persona istri sederhana yang selama ini ia perankan. Suaranya berubah, penuh otoritas dan duka yang mendalam. Pak Surya, ucap Alia tegas. Jemput aku sekarang. Bawa Rolls-Royce Phantom. Aku tidak mau mobil biasa. Hening sejenak di seberang sana, sebelum suara itu menjawab dengan nada hormat yang luar biasa. Baik, Nona muda. Segera laksanakan. Apakah sandiwara Nona sudah selesai? Sudah selesai, Pak. Jawab Alia sambil menatap nanar ke arah kompleks perumahan tempat suaminya tinggal. Kilat menyambar, menerangi wajahnya yang kini keras membatu. Raka sudah memilih takdirnya. Sekarang, saatnya aku kembali menjadi Alia Pramudya, cucu tunggal dari pemilik Pramudya Group. Baik, Nona. Saya akan tiba dalam 10 menit. Saya juga akan siapkan tim medis untuk Tuan Muda Leo. Alia mematikan telepon. Ia mendekap Leo lebih erat. Maafkan Mama, Leo. Mama membiarkanmu hidup susah selama ini, karena Mama ingin keluarga yang sederhana dan tulus. Tapi ternyata ketulusan tidak ada harganya bagi ayahmu, bisik Alia pada anaknya. Mulai besok, tidak ada lagi yang boleh merendahkan kita. Mulai besok, kita yang akan mengatur permainan. Sementara itu, di dalam rumah, Raka sedang tertawa bersama Bella. Akhirnya dia pergi juga. Lega rasanya, kata Raka sambil memijat kaki Bella. Iya, sayang. Kamu hebat sekali. Oh ya? Papaku pasti akan senang mendengar kabar ini. Tapi, mungkin kita jangan temui papa dulu ya sampai perutku besar. Biar kejutan, ujar Bella beralasan. Padahal dalam hati ia panik. Ayahnya hanyalah seorang sopir di perusahaan besar, dan dia hamil oleh preman pasar yang kabur entah kemana. Dia harus mengulur waktu sampai Raka benar-benar terikat. Apapun untukmu, sayang. Besok aku akan ajukan cuti untuk merenovasi kamar ini jadi kamar bayi mewah. Janji Raka, benar-benar buta akan malapetaka yang baru saja ia lepaskan. Di luar sana, sebuah mobil hitam panjang yang sangat mewah, dengan lambang Spirit of Ecstasy di kap mesinnya, membelah hujan. Mobil itu berhenti tepat di depan halte bus yang reot. Seorang pria tua berseragam sopir mahal turun dengan payung besar, membungkuk hormat di depan wanita basah kuyup yang menggendong anak itu. Selamat kembali, Nona muda, ucap Pak Surya. Alia masuk ke dalam mobil yang hangat dan beraroma kulit mahal itu. Pintu tertutup perlahan, memisahkan Alia dari masa lalunya yang menyedihkan. Roda nasib telah berputar. Raka mengira dia baru saja membuang sampah. Padahal dia baru saja membuang berlian demi memungut kerikil kali. Dan Alia bersumpah, ia akan membuat Raka dan Bella berlutut, memohon ampun yang tak akan pernah ia berikan. Mobil Rolls-Royce Phantom itu meluncur mulus membelah jalanan Jakarta yang mulai sepi, meninggalkan hiruk-pikuk pemukiman kelas menengah menuju kawasan elit Menteng. Di dalam kabin yang senyap, Leo sudah kembali tertidur di pangkuan Alia, kali ini berselimut-selimut cashmere yang lembut. Alia menatap keluar jendela. Gedung-gedung tinggi berlalu lalang, memantulkan cahaya lampu kota. Hatinya perlahan mulai membeku. Alia yang penurut, sabar, dan nerimo, sudah mati di teras rumah kontrakan Raka tadi. Nona muda, Pak Surya memecah keheningan dengan hati-hati. Tuan besar sudah menunggu di ruang kerja. Beliau sangat marah saat mendengar laporan saya tadi. Alia menghela napas. Kakek pasti akan menceramahiku habis-habisan karena kebodohanku memilih laki-laki. Bukan marah pada Nona, koreksi Pak Surya. Marah pada orang yang menyia-nyiakan permata keluarga Pramudya. Mobil berbelok memasuki gerbang besi raksasa setinggi 5 meter yang otomatis terbuka. Di balik gerbang itu, sebuah mansion bergaya klasik Eropa berdiri megah.
Lampu-lampu kristal menyala hangat dari jendela-jendela besarnya. Puluhan pelayan berbaris rapi di depan pintu utama, menunduk hormat saat mobil berhenti. Saat pintu mobil dibuka, kepala pelayan, Bu Darmi, langsung menyambut dengan mata berkaca-kaca. Nona Alia, astaga, Nona basah kuyup, dan Tuan Muda Leo. Mandikan Leo dengan air hangat, Bu. Berikan dia kamar lamaku yang terhubung dengan nursery, perintah Alia dengan nada yang berbeda. Tidak ada lagi keraguan. Dan siapkan baju ganti untukku. Aku harus menemui kakek. Baik, Nona. Alia berjalan masuk. Lantai marmer dingin yang ia rindukan kini menyapa kakinya. Ia menaiki tangga melingkar yang megah, melewati lukisan-lukisan leluhur. Ia berhenti di depan pintu kayu jati besar berukir naga. Ruang kerja kakek. Alia mengetuk pelan, lalu masuk. Seorang pria tua berambut putih dengan sorot mata tajam, seperti elang duduk di balik meja mahoni raksasa. Itu adalah Haris Pramudia, konglomerat yang ditakuti di dunia bisnis Asia. Namun saat melihat Alia, tatapan tajam itu melunak menjadi kesedihan yang mendalam. Kakek. Bodoh, desis Haris pelan, tapi ia bangkit dan merentangkan tangannya. Cucu bodohku yang keras kepala. Alia berlari kecil dan menghambur ke pelukan kakeknya. Di sanalah, pertahanannya runtuh untuk terakhir kalinya. Ia menangis terseduh-seduh, menumpahkan 5 tahun penderitaan, penghinaan, dan pengkhianatan yang ia telan sendirian demi membuktikan bahwa cinta tak butuh harta. Ternyata kakek benar. Cinta tanpa logika adalah kebodohan. Dia membuangku, kek. Dia membuang Leo demi wanita lain, demi harta wanita lain. Isak Alia. Haris mengelus punggung cucunya, rahangnya mengeras. Sudah kakek bilang, laki-laki yang tidak tahu nilai seorang wanita akan silau dengan kilauan palsu. Kau mencoba hidup sebagai rakyat jelata untuk menguji ketulusannya, dan dia gagal total. Haris melepaskan pelukan, memegang bahu Alia. Sekarang, air matamu sudah cukup. Pramudia tidak menangis untuk sampah. Pramudia mendaur ulang sampah atau membakarnya. Kau pilih yang mana? Alia menghapus air matanya kasar. Tatapannya berubah dingin, mirip dengan tatapan Haris. Aku ingin menghancurkannya, kek. Pelan-pelan. Aku ingin dia merasakan kehilangan segalanya saat dia merasa memiliki segalanya. Haris tersenyum miring, senyum yang membuat pesaing bisnisnya gemetar. Itu baru cucuku. Besok, kau akan kembali ke perusahaan. Posisi direktur utama anak perusahaan properti dan retail kosong. Itu milikmu. Dan untuk mantan suamimu, di mana dia bekerja. PT. Sinergi Makmur. Sebagai manajer pemasaran, jawab Alia. HMPH. Perusahaan kecil, dengus Haris remeh. Kebetulan sekali, Sinergi Makmur adalah salah satu vendor yang sedang memohon perpanjangan kontrak dengan kita. Kontrak mereka ada di tanganmu sekarang, Alia. Mata Alia berkilat. Kekuasaan. Ia lupa rasanya memiliki kekuatan sebesar ini. Terima kasih, kek. Istirahatlah. Besok, dunia akan tahu Alia Pramudia telah kembali. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah di rumah Raka, kontras dengan badai di hati Alia semalam. Raka terbangun dengan senyum lebar. Ia menoleh ke samping, melihat Bella masih tertidur pulas. Cantik, pikirnya. Dan yang lebih penting, kaya. Raka membayangkan hidupnya akan berubah drastis. Ia akan menjadi direktur di perusahaan ayah Bella, ia akan naik mobil sport, dan teman-temannya yang dulu meremehkannya akan berlutut. Sayang. Bella menggeliat, membuka matanya. Jam berapa ini? Jam 7. Aku harus siap-siap kerja, kata Raka sambil mencium kening Bella. Kerja? Bella cemberut manja. Kamu kan mau jadi menantu orang kaya? Masa masih kerja jadi kacung? Harusnya kamu minta resign dan minta papa kasih modal usaha. Raka tertawa pelan. Sabar, sayang. Kita kan belum menikah resmi. Aku harus tunjukkan pada papamu kalau aku pria bertanggung jawab. Oh ya, soal renovasi kamar. Mata Bella berbinar. Iya, aku mau semua perabot Alia dibuang. Ganti dengan yang branded. Aku mau nuansa emas dan putih.
Terus aku butuh uang belanja, Mas. Baju-bajuku sudah sempit semua karena hamil. Tentu, Raka meraih dompetnya, mengeluarkan kartu kredit platinum, limit tertingginya. Sebenarnya kartu itu sudah hampir over limit karena cicilan mobil, tapi Raka yakin Bella akan menggantinya nanti. Pakai ini dulu, beli apa yang kamu mau, nanti bonnya kita simpan, biar papamu tahu aku merawatmu dengan baik. Bella menyambar kartu itu dengan kilat. Makasih, Mas. Kamu memang beda dari pria lain. Raka berangkat kerja dengan hati berbunga-bunga. Ia tidak tahu, begitu ia pergi, senyum Bella lenyap. Wanita itu segera menelepon seseorang. Halo? MA. Iya, aku udah dapat tempat tinggal. Aman. Cowoknya bego banget, gampang dikibulin. Iya, dia kira aku anak orang kaya. Hah? Utang papa sama rentenir? Iya, nanti aku transfer, aku pegang kartu kreditnya nih. Tenang aja, MA. Selama perut ini buncit, dia bakal nurut kayak kerbau dicocok hidung. Bella tertawa licik. Dia bukan anak pengusaha properti. Ibunya penjual gado-gado di pasar, dan ayahnya, yang ia sebut pengusaha, hanyalah sopir serabutan yang sedang dikejar hutang judi. Anak di kandungannya adalah hasil hubungan satu malam dengan preman pasar yang kabur keluar pulau. Sementara itu, di kediaman Pramudya, transformasi besar-besaran sedang terjadi. Tim stylist terbaik didatangkan ke kamar Alia. Rambutnya yang dulu selalu diikat kucir kuda sederhana dan kusam, kini dipotong model bob asimetris yang elegan dan diwarnai dark chocolate, memberikan kesan tegas dan fresh. Kulitnya yang kusam karena kurang perawatan kini dipoles hingga bersinar. Alia menatap cermin. Wanita di pantulan itu bukan lagi Alia si ibu rumah tangga yang lusuh. Ia mengenakan setelan blazer Armani berwarna merah marun, sepatu hak tinggi low boutin yang runcing, dan jam tangan Patek Philippe. Mama cantik sekali, seru Leo yang sudah rapi dengan setelan jas anak-anak. Alia berlutut, mensejajarkan tingginya dengan Leo. Leo juga ganteng. Mulai hari ini, Leo akan sekolah di sekolah baru ya. Nanti Pak Surya yang antar. Sekolah yang ada kolam renangnya. Ada kolam renang, ada kuda poni, ada segalanya. Janji Alia. Alia berjalan menuju ruang makan. Sarapan mewah tersaji. Haris Pramudya tersenyum bangga melihat perubahan cucunya. Hari ini ada rapat direksi di Pramudya Land, kata Haris sambil memotong steaknya. Kakek sudah umumkan pengangkatanmu. Semua orang penasaran dengan sosok putri mahkota, yang selama ini disembunyikan di luar negeri, itu cerita resminya. Siap, Kek. Aku tidak akan mengecewakan. Dan satu lagi, Haris memberi isyarat pada asistennya. Asisten itu menyerahkan sebuah tablet pada Alia. Ini data lengkap tentang selingkuhan suamimu. Namanya asli Bella Saphira, tapi bukan artis. Anak dari pasangan Sukri dan Mince. Tinggal di daerah Kumuh, Jakarta Utara. Hamil 4 bulan, bapaknya preman bernama Juki. Alia membaca data itu sambil tersenyum sinis. Jadi benar-benar penipu kelas kakap. Kau mau kakek bongkar sekarang? Jangan, Alia mengangkat tangan. Itu terlalu mudah, Kek. Biarkan Raka menikmati fantasinya sedikit lagi. Biarkan dia menghabiskan uangnya, menjual asetnya, dan bermimpi tinggi. Jatuh dari ketinggian itu jauh lebih sakit daripada jatuh dari lantai 1. Kantor PT Sinergi Makmur, tempat Raka bekerja, sedang heboh siang itu. Dengar-dengar Pramudya Group ganti direktur utama untuk divisi properti lo, gosip salah satu rekan kerja Raka saat makan siang. Katanya cucu perempuan Pak Haris yang baru balik dari Eropa. Cantik banget rumornya, dan single. Raka tertawa meremehkan sambil menyeruput kopinya. Palingan cewek manja yang cuma bisa habisin duit kakeknya. Bedalah sama calon istriku. Emang calon istrimu siapa? Kak? Kok Alia tiba-tiba dicerai? Tanya temannya, Doni. Alia itu tidak selevel lagi sama gue. Don, Raka menyombong, membetulkan dasinya. Calon gue ini, Bella, anak pemilik Wijaya Kusuma Property. Kelas kakap, bro. Bentar lagi gue bakal resign dari sini dan kelola bisnis mertua. Doni dan teman-temannya melongo. Serius lo? Gila,
Menang banyak loh. Raka menikmati kekaguman palsu itu. Ponselnya berbunyi. Notifikasi SMS dari bank. Transaksi kartu kredit, 15 juta rupiah di toko emas Cahaya. Transaksi kartu kredit, 8 juta rupiah di butik Zara. Raka menelan ludah. Gila, Bella belanja banyak sekali dalam 3 jam? Tapi ia menepis rasa cemasnya. Ah, kecil ini MAH buat orang kaya. Nanti juga diganti berlipat ganda, batinnya menghibur diri. Tiba-tiba, Bos Raka, Pak Hendy, keluar dari ruangannya dengan wajah pucat. Semua kumpul. Cepat, teriak Pak Hendy panik. Seluruh staf marketing berkumpul. Kita dapat panggilan mendadak dari Pramudia Group. Kontrak kita yang harusnya diperpanjang otomatis, tiba-tiba ditahan. Direktur baru mereka mau meninjau ulang semua vendor. Mereka minta perwakilan kita datang sore ini juga untuk presentasi ulang. Kalau gagal, perusahaan kita bisa bangkrut karena 60% omzet kita dari proyek mereka. Pak Hendy menunjuk Raka. Raka, kamu manajer marketing terbaik kita. Kamu yang berangkat. Siapkan presentasi paling bagus. Jangan sampai bikin malu. Kalau kontrak ini putus, kamu saya pecat. Raka terkejut, tapi kemudian tersenyum percaya diri. Ini kesempatannya pamer kemampuan di depan direksi Pramudia. Siap, Pak. Serahkan pada saya. Saya akan buat direktur baru itu terpesona. Raka segera kembali ke mejanya, menyiapkan berkas. Dalam hatinya ia berpikir, mungkin kalau direktur barunya cantik, gue bisa tebar pesona dikit. Siapa tahu jadi cadangan kalau Bella rewel. Sifat buaya Raka memang mendarah daging. Pukul 3 sore. Gedung pencakar langit Pramudia Tower. Raka berdiri di lobi marmer yang dingin dan megah, merasa sangat kecil. Ia didampingi Doni. Mereka diberi kartu akses tamu VIP, dan diantar menuju lantai paling atas. Lantai 50. Gila, K.A. Mewah banget ini kantor. Bau duit, bisik Doni norak. Raka mencoba tetap cool. Biasa aja. Nanti rumah gue sama Bella juga begini. Mereka dipersilakan masuk ke ruang rapat yang luasnya 2 kali lipat rumah Raka. Meja rapatnya panjang, terbuat dari kaca hitam. Di ujung sana, kursi direktur utama membelakangi mereka, menghadap ke jendela besar yang menampilkan panorama Jakarta. Selamat sore, ucap Raka percaya diri. Saya Raka dari Sinergi Makmur. Siap mempresentasikan proposal kami. Kursi direktur itu berputar perlahan. Suasana hening. Sangat hening. Raka mematung. Matanya membelalak sampai hampir keluar. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Berkas di tangannya terlepas dan jatuh berserakan ke lantai. Di hadapannya, duduk seorang wanita dengan aura kekuasaan yang mencekik. Cantik, elegan, dingin, dan tajam. Wanita itu menatapnya dengan senyum tipis yang mematikan. Itu Alia. Tapi bukan Alia yang ia usir semalam. Ini Alia yang seperti Dewi pembalasan dendam. Silakan duduk, Pak Raka. Suara Alia terdengar merdu namun menusuk tulang. Saya dengar Anda manajer terbaik. Saya ingin lihat, seberapa hebat Anda menjual janji manis di depan saya. Seperti Anda menjual janji pernikahan Anda, mungkin? Doni menyenggol lengan Raka yang masih syok berat. K.A. Lo kenal? Itu Bu Direktur? Raka gemetar. Kakinya lemas. Alia? Kamu ngapain di sini? Kamu jadi sekretaris? Alia tertawa pelan. Tawa yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. Sekretaris? Alia mengambil papan nama kristal di mejanya dan memutarnya ke arah Raka. Alia Pramudia Direktur Utama. Saya pemilik tempat ini, Raka. Selamat datang di neraka duniamu yang baru. Raka merasa dunianya baru saja runtuh untuk kedua kalinya dalam 24 jam. Tapi kali ini, runtuhnya menimpa kepalanya sendiri. Hening. Keheningan di ruang rapat lantai 50 Pramudia Tower itu terasa begitu pekat, seolah udara telah disedot keluar, meninggalkan Raka yang tercekik oleh realitas yang tak masuk akal. Raka mengerjapkan matanya berkali-kali. Ia memandang wanita yang duduk di kursi kebesaran itu. Wajahnya adalah wajah Alia. Matanya adalah mata Alia.
Tapi sorot mata itu bukan milik wanita yang biasa menyeduhkan teh hangat untuknya di pagi hari. Sorot mata itu milik seorang penguasa yang siap menjatuhkan vonis mati. Alia. Suara Raka tercekat, kering dan serak. Ini lelucon apa? Kamu menyewa tempat ini? Kamu main drama? Raka tertawa gugup, mencoba mencari pegangan logikanya yang runtuh. Gila. Kamu niat banget mau bikin aku cemburu atau menyesal sampai menyewa kantor semewah ini? Berapa kamu bayar orang-orang ini untuk jadi figuran? Alia tidak menjawab. Ia hanya mengangkat alis kirinya sedikit, sebuah gestur meremehkan yang sangat elegan. Ia menekan tombol interkom di mejanya. Linda, bawakan berkas kontrak PT. Sinergi Makmur yang asli, perintah Alia tenang. Baik, Bu Alia, jawab suara dari interkom. Detik berikutnya, pintu terbuka. Seorang sekretaris cantik masuk membawa map tebal, meletakkannya di depan Alia, lalu mundur dengan hormat. Doni, rekan kerja Raka yang duduk di sebelahnya, sudah berkeringat dingin. Dia menyenggol kaki Raka di bawah meja. "Ka, lo gila ya? Jangan cari masalah. Ini beneran kantor pusat Pramudia. Gue sering lihat foto Bu Alia di majalah bisnis waktu dia masih sekolah di London. Gue pikir cuma mirip ternyata." Bisik Doni panik. Alia membuka map itu. Ia mengambil pulpen Montblanc berlapis emas dari saku blazernya. "Silakan lanjutkan presentasimu, Pak Raka," ujar Alia datar. "Anda bilang Anda manajer terbaik. Saya beri waktu 5 menit. Yakinkan saya kenapa perusahaan saya, Pramudia Land, harus memperpanjang kontrak dengan perusahaan mediocre seperti tempat Anda bekerja." Raka menelan ludah. Lututnya gemetar hebat. Ia mencoba berdiri tegak, mencoba memanggil kembali persona, manajer sukses, yang ia banggakan. Tapi di hadapan Alia yang sekarang, ia merasa telanjang. Baik, Bu Alia." Raka tergagap. Ia memungut kertas-kertasnya yang berserakan di lantai. Tangannya gemetar begitu hebat hingga kertas itu berbunyi krek-krek. "PT. Sinergi Makmur kami menawarkan jasa maintenance gedung dengan harga bersaing." "Harga bersaing?" potong Alia tajam. "Maksud Anda, murah?" "Ya, tidak maksud saya efisien. Saya sudah baca laporan keuangan vendor bulan lalu." Alia memotong lagi, kali ini ia melemparkan sebuah berkas ke hadapan Raka. "Kualitas CAD yang kalian gunakan untuk proyek di klaster Menteng turun drastis. Kalian memotong spesifikasi tapi menagih harga penuh. Itu bukan efisiensi, Pak Raka. Itu penipuan." Wajah Raka pucat pasi. Itu ada kesalahpahaman teknis." "Kesalahpahaman?" Alia berdiri. Ia berjalan perlahan mengelilingi meja, suara hak sepatunya berbunyi tik, tik, tik seperti detak bom waktu. Ia berhenti tepat di belakang kursi Raka, membungkuk sedikit dan berbisik di telinga pria itu. "Sama seperti kesalahpahamanmu tentang pernikahan kita, Raka. Kau pikir kau mendapatkan emas dengan memilih Bella, padahal kau baru saja menukar berlian dengan sampah." Raka tersentak, menoleh cepat. Aroma parfum Alia, aroma mawar dan uang, memenuhi indera penciumannya. Alia kembali ke kursinya dan menutup map itu dengan keras. "Blam, presentasi ditolak," ucap Alia lantang. "Tunggu. Alia, tolong." Raka panik, melupakan profesionalitas. "Jangan campurkan urusan pribadi sama kerjaan. Ini nasib karir aku. Kalau kontrak ini putus, aku dipecat." Alia tersenyum miring. Senyum yang sangat dingin. "Oh, bukankah kamu akan menjadi menantu keluarga Wijaya Kusuma? Bukankah kamu akan mewarisi kerajaan bisnis ayah Bella? Kenapa takut dipecat dari perusahaan kecil ini? Harusnya kamu berterima kasih padaku karena mempercepat karirmu sebagai pewaris." Wajah Raka memerah padam. Marah, hina. Semua campur aduk. Kata-katanya sendiri semalam kini dimuntahkan kembali ke wajahnya. "Doni, panggil Alia pada rekan Raka." "Ya, Bu Direktur." Doni langsung berdiri tegap, gemetar. "Mulai hari ini, kontrak Sinergi Makmur saya putus. Tapi..." Alia menggantung kalimatnya.
Saya dengar kamu punya potensi. Jika kamu mau resign dan melamar ke anak perusahaan saya, mungkin ada posisi junior supervisor untukmu. Mata Doni berbinar. Ia langsung mengangguk antusias, tidak peduli pada Raka di sebelahnya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Saya akan resign hari ini juga. Raka menatap Doni tak percaya. Don, lo hianatin gue? Sorry, Kak. Realistis aja. Lo cari gara-gara sama Sultan? Bisik Doni. Security. Panggil Alia. 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar masuk. Seret mantan suami saya keluar. Pastikan dia tidak menginjakan kaki di radius 100 meter dari gedung ini lagi. Tunggu. Alia. Kita harus bicara. Alia. Raka berteriak saat kedua lengannya dicengkeram kuat oleh petugas keamanan. Ia diseret keluar ruang rapat seperti karung beras. Sepatu pantofelnya berdecit di lantai marmer, menciptakan pemandangan yang menyedihkan. Alia tetap duduk tenang di kursinya, menyesap teh melati yang baru disajikan sekretarisnya. Namun di balik meja, tangannya meremas roknya kuat-kuat. Balas dendam terasa manis, tapi melihat pria yang pernah ia cintai berubah menjadi makhluk serakah yang menyedihkan tetap menyisakan rasa perih di ulu hati. Raka dilempar keluar lobi gedung Pramudia Tower. Ia jatuh tersungkur di trotoar. Beberapa orang yang lewat menatapnya aneh. Jasnya kusut, dasinya miring, harga dirinya hancur lebur. Ponselnya berdering. Nama, Pak Hendy, bos, tertera di layar. Dengan tangan gemetar, Raka mengangkatnya. Halo, Pak. Raka, apa yang kamu lakukan, Suara Pak Hendy meledak dari seberang telepon. Sekretaris Pramudia baru saja menelepon legal kita. Kontrak diputus sepihak karena ketidakprofesionalan manajer. Kamu apakan Bu Direktur baru itu? Kamu lecehkan dia? Bukan, Pak, dengar dulu. Saya tidak mau dengar. Jangan balik ke kantor. Bereskan mejamu besok. Kamu saya pecat. Dan jangan harap dapat pesangon. Kamu bikin perusahaan rugi miliaran. Tuh. Sambungan terputus. Raka mematung di pinggir jalan. Hujan gerimis mulai turun, seolah mengejek nasibnya yang persis seperti Alia semalam. Dipecat. Diusir. Dihina. Tapi kemudian, bayangan Bella muncul di benaknya. Bella. Penyelamatnya. Benar, gumam Raka, berusaha membangun kembali egonya yang remuk. Aku masih punya Bella. Dia kaya. Dia pewaris. Kalau aku dipecat, aku tinggal bilang ke Bella untuk minta modal ke papanya. Aku bisa bikin usaha sendiri. Persetan dengan Alia dan uang kakeknya. Raka berdiri, membersihkan jasnya. Ia memanggil taksi online. Ia tidak mau naik bus. Ia harus tetap terlihat kaya di depan Bella. Rumah kontrakan Raka terlihat hangat saat ia sampai. Mobil City Car cicilannya terparkir di garasi, mobil yang sebentar lagi akan ditarik leasing jika dia tidak membayar bulan ini. Raka masuk ke dalam rumah. Pemandangan di ruang tamu membuatnya sedikit pusing. Kotak-kotak belanjaan berserakan di mana-mana. Tas branded, sepatu, baju bayi, kosmetik mahal. Bella sedang duduk di sofa sambil menelepon. Kukunya baru saja dimanikur dengan cat warna merah menyala. Iya dong, Jeng. Suamiku manjain aku banget, nanti kita arisan di restoran hotel bintang 5 ya, aku yang traktir. Ucap Bella genit di telepon. Melihat Raka masuk, Bella buru-buru menutup telepon. Sayang, udah pulang? Bella menyambut Raka dengan pelukan, tapi matanya langsung melirik tangan Raka. Kosong. Tidak ada bawaan makanan atau hadiah. Raka memaksakan senyum lelah. Ia duduk di sofa, menyingkirkan paper bag Gucci yang menghalangi. Bel, kamu belanja lagi? Tanya Raka pelan. Iya dong. Kan buat persiapan ketemu papa mama aku. Masa anak mereka kucel? Bella cemberut manja. Oh ya, Mas. Kartu kredit kamu tadi ditolak waktu aku mau gesek di salon. Katanya over limit. Kamu gimana sih? Malu tahu sama kasirnya. Raka memijat pelipisnya yang berdenyut. Mungkin ada gangguan sistem, sayang. Ya udah, besok urus ya. Oh ya,
lusa papa sama mama mau datang dari Surabaya. Mereka mau lihat rumah ini. Tapi mas, rumah ini kecil banget. Catnya juga jelek. Sofa ini bau apek. Bella menatap sekeliling dengan jijik. Aku takut papa marah kalau lihat putrinya tinggal di tempat begini. Gimana kalau kita sewa penthouse atau villa mewah buat seminggu? Bilang aja itu rumah kita sementara rumah ini direnovasi. Raka ternganga. Sewa penthouse? Uang dari mana? Tabungannya sudah tipis. Pesangon tidak dapat. Kartu kredit macet. Bel, apa nggak sebaiknya kita jujur aja? Raka mencoba negosiasi. Kita bilang kita lagi merintis. Apa? Bella melotot. Kamu mau bikin aku malu? Papa itu punya standar tinggi. Mas, kalau dia lihat kamu miskin, dia bakal seret aku pulang dan nikahin aku sama anak temannya yang punya tambang batu bara. Kamu mau kehilangan aku dan anak kita. Ancaman itu ampuh. Raka ketakutan. Ia tidak bisa kehilangan tiket lotre-nya ini. Oke, jangan marah. Ingat anak kita, Raka menenangkan Bella. Otaknya berputar keras. Dari mana dapat uang cepat? Pinjaman online. Raka pernah mendengar dari teman-temannya. Cair cepat, syarat mudah, tapi bunga mencekik. Ah, nggak apa-apa, pikir Raka. Cuma buat talangan seminggu. Nanti kalau Papa Bella datang dan lihat aku, dia pasti kasih modal usaha atau setidaknya kasih uang jajan buat Bella. Aku bisa lunasin pinjol itu langsung. Ya sudah, aku akan atur semuanya, kata Raka. Aku akan sewa villa di puncak yang mewah buat sambut orang tuamu. Bella tersenyum lebar, memeluk Raka. Nah, gitu dong. Itu baru suami idaman. Di balik pelukan itu, Bella menyeringai. Ia tahu orang tuanya, si sopir mabuk dan si penjual gado-gado, akan datang. Ia sudah menyewa baju bagus untuk mereka dari pasar loak dan menyusun skenario. Ia harus memeras Raka sampai kering sebelum pria itu sadar kalau dia hamil anak orang lain. Malam harinya, di Menshan Pramudya. Alia sedang duduk di ruang bermain Leo. Kamar itu sekarang penuh dengan mainan edukatif terbaru. Leo sedang asyik menyusun Lego berbentuk kastil. Mama, ini istana buat kita, kata Leo polos. Nggak ada nenek sihir yang jahat. Alia tersenyum getir. Iya, sayang. Nggak ada yang bisa jahatin kita lagi. Ponsel Alia bergetar. Pesan masuk dari detektif swasta sewaan kakek Haris. Isinya foto-foto Raka yang sedang memotret KTP-nya sendiri, tanda dia sedang mendaftar aplikasi pinjaman online. Lalu ada pesan suara. Nona, target baru saja mengajukan pinjaman di 5 aplikasi berbeda dengan total 100 juta rupiah. Bunganya sangat tinggi. Dia juga menyewa villa mewah di puncak untuk akhir pekan ini. Alia mengetik balasan, biarkan lolos. Tapi pastikan penagih utangnya tahu kemana harus mencari dia saat dia telat bayar 1 hari saja. Kemudian, pesan lain masuk. Kali ini data tentang orang tua Bella. Orang tua Bella, Pak Sukri dan Bu Mince, baru saja naik bus ekonomi dari terminal kampung. Mereka membawa koper berisi baju sewaan. Mereka berencana menyamar jadi konglomerat Surabaya. Alia tertawa kecil. Sebuah rencana jahat tapi adil terlintas di kepalanya. Kakek, panggil Alia saat Haris lewat di depan pintu kamar. Ya, Alia. Akhir pekan ini kita kosong. Kosong. Kenapa? Bagaimana kalau kita liburan ke puncak? Aku dengar ada drama komedi live yang sangat seru bakal terjadi di sana. Sayang kalau dilewatkan. Haris melihat kilatan di mata cucunya dan mengerti. Ia tersenyum. Kakek akan siapkan helikopter. Kita akan menonton dari kursi VVIP. Hari-hari berlalu dengan cepat bagi Raka yang diliputi kecemasan. Ia berhasil mendapatkan uang dari pinjol. Ia menyewa sebuah villa mewah dengan kolam renang pribadi di kawasan elit puncak. Harganya selangit, tapi Raka masa bodoh. Hari H tiba. Raka dan Bella berdiri di depan pintu villa yang megah. Bella mengenakan gaun hamil yang ia beli dengan kartu kredit Raka, yang akhirnya jebol limitnya. Raka memakai jas terbaiknya, mencoba terlihat seperti tuan tanah. Sebuah taksi bandara, yang disewa khusus agar terlihat elit,
Berhenti. Turunlah sepasang suami istri paruh baya. Pria itu, ayah Bella, mengenakan setelan jas yang agak kedodoran dan kacamata hitam, padahal hari sudah mendung. Wanita itu, Ibu Bella, memakai kebaya penuh payet yang terlalu meriah dan banyak perhiasan emas imitasi yang berkilau norak. Papa, Mama. Bella berlari kecil memeluk mereka. Oh, anakku sayang, seru ibunya, Bu Minch, dengan logat yang dibuat-buat medok supaya terdengar berwibawa. Aduh, ini ya suamimu? Ganteng tenan yo. Pak Sukri, sang ayah, berdehem keras, mencoba meniru gaya bos-bos yang sering ia supiri. Jadi ini Raka? Lumayan. Villanya boleh juga. Tapi masih kalah sama villa papa di Bali. Raka langsung mencium tangan mereka dengan takzim. Selamat datang, Pak, M.A. Maaf kalau sambutannya sederhana. Ini salah satu properti kecil saya. Kecil memang, cibir Pak Sukri sambil menepuk bahu Raka keras-keras. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga pemula. Ayo masuk, Papa haus. Ada wine nggak? Papa biasa minum yang tahun 1980-an. Raka panik. Ia cuma beli sirup marjan dan jus kotak. Wine-nya sedang habis. Pak, belum restock. Nanti saya suruh pelayan beli. Mereka masuk ke dalam. Sandiwara dua keluarga penipu dimulai. Raka menipu tentang kekayaannya, keluarga Bella menipu tentang status sosialnya. Mereka saling memuji, saling membual, di atas pondasi kebohongan yang rapuh. Saat mereka sedang makan malam dengan menu catering mahal yang dipesan Raka, lagi-lagi pakai pay later, tiba-tiba terdengar suara gemuruh baling-baling yang sangat keras dari atas. Wes. Angin kencang menerpa jendela kaca villa. Pohon-pohon bergoyang hebat. Apa itu? Gempa? Teriak Bu Mince panik, logat orang kayanya hilang sejenak. Mereka berlarian keluar ke halaman belakang yang luas. Di langit malam, sebuah helikopter pribadi berwarna hitam mengkilap sedang mendarat perlahan di helipad villa tetangga, yang letaknya lebih tinggi dan jauh lebih besar, bak Istana Raja. Di badan helikopter itu, terpampang logo emas yang sangat familiar bagi Raka. Pramudia Group. Raka mematung. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Pintu helikopter terbuka. Turunlah beberapa pengawal berjas hitam. Lalu, turunlah seorang wanita cantik dengan mantel bulu putih yang anggun, menggandeng anak kecil, dan diikuti seorang pria tua berwibawa. Itu Alia, Leo, dan Haris Pramudia. Villa yang disewa Raka posisinya tepat di bawah villa milik keluarga Pramudia. Dari posisi Alia berdiri di atas bukit, ia bisa melihat langsung ke halaman villa Raka. Alia melepas kacamata hitamnya, menatap ke bawah. Matanya bertemu dengan mata Raka yang mendongak kaget. Alia melambai pelan. Lambaian tangan yang anggun namun mengerikan. Siapa itu? Mas? Sombong banget punya helikopter. Tanya Bella iri, matanya menatap nanar kemewahan itu. Raka tidak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat. Ia merasa seperti semut yang baru saja melihat sepatu raksasa yang siap menginjaknya. Di atas sana, Leo menunjuk ke bawah. Mama, itu Om jahat. Bukan Om jahat, sayang, koreksi Alia sambil tersenyum sinis. Itu badut sirkus yang akan menghibur kita akhir pekan ini. Suara baling-baling helikopter itu akhirnya mereda, namun getarannya masih terasa menjalar di lutut Raka. Ia berdiri mematung di halaman villa sewaannya, menatap ke arah bukit tempat istana keluarga Pramudia berdiri angkuh. Mas Raka. Guncangan keras di lengannya menyadarkan Raka. Bella menatapnya dengan mata berbinar-binar, tapi ada kilatan rakus di sana. Itu siapa sih? Helikopternya keren banget. Itu tetangga kita. Raka menelan ludah yang terasa seperti pasir. Itu cuma rekan bisnis, Bel. Orang penting. Rekan bisnis? Pak Sukri, ayah Bella, langsung membetulkan jas kedodorannya dengan antusias. Wah, kalau gitu kita harus kenalan dong. Papa kan biasa main golf sama orang-orang level begitu. Siapa tahu bisa join venture proyek triliunan. Jangan, pekik Raka spontan, membuat semua orang kaget. Loh, kenapa mas? Kok panik gitu? Bella menyipitkan mata curiga.
Raka buru-buru memutar otak, keringat dingin mengalir di punggungnya. Maksud aku, mereka itu orangnya sangat tertutup. Nggak suka diganggu. Galak. Nanti malah kita diusir kalau sok kenal. Halah, Bu Minch, Ibu Bella, mengibaskan kipas tangannya yang norak. Orang kaya itu bahasanya bahasa uang. Kalau kita datang bawa tawaran bisnis, pasti diterima. Lagian, masa kita kalah gengsi? Villa kita kan juga mewah. Raka ingin menangis rasanya. Villa mereka memang bagus. Tapi jika dibandingkan dengan Menshan Pramudia di atas sana, villa ini tak ubahnya pos satpam. Udah, ayo masuk dulu. Angin malam gak bagus buat ibu hamil. Raka menggiring mereka masuk paksa, berusaha menjauhkan pandangan, mertuanya, dari keberadaan Alia. Di dalam villa, Raka tidak bisa tenang. Ponsel di saku celananya terus bergetar. Pesan ancaman dari penagih hutang pinjaman online, pinjol, mulai berdatangan. Tagihan Anda jatuh tempo 2 hari lagi. Bayar sekarang atau kami sebar data Anda ke seluruh kontak. Raka mematikan ponselnya dengan tangan gemetar. Ia menatap Bella dan orang tuanya yang sedang melahap sisa catering makan malam dengan cara yang jauh dari kata elegan. Pak Sukri makan ayam goreng dengan tangan terangkat satu kaki di kursi, sementara Bu Minch menyeruput kuah sup sampai berbunyi serut-serut keras. Inikah keluarga Ningrat yang katanya terpandang itu? Batin Raka mulai ragu. Tapi ia menepisnya. Mungkin ini gaya eksentrik orang kaya lama. Keesokan paginya, matahari puncak bersinar hangat, tapi bagi Raka, hari itu terasa mendung. Ia terbangun di sofa ruang tengah karena punggungnya sakit. Semalam, Pak Sukri dan Bu Minch menguasai kamar utama, yang seharusnya untuk Raka dan Bella, sedangkan Bella tidur di kamar tamu sendirian karena alasan nggak bisa tidur kalau ada suara ngorok. Jadilah Raka, sang penyandang dana, tidur menekuk di sofa pendek. Toh, toh, toh. Ketukan pintu depan terdengar sopan namun tegas. Raka bangkit dengan mata bengkak. Ia membuka pintu. Seorang pria berseragam pelayan formal, butler, dengan sarung tangan putih berdiri di sana. Di dadanya tersemat pin emas logo Pramudia Group. Selamat pagi, Pak Raka, sapa pelayan itu datar, tanpa senyum. Raka mundur selangkah. Iya? Ada apa? Saya diutus oleh nyonya besar dari villa sebelah. Pelayan itu menyodorkan sebuah amplop tebal berwarna hitam dengan tulisan tinta emas. Nyonya, mengundang Anda beserta keluarga untuk brunch, sarapan jelang siang, di kediaman beliau jam 10 pagi ini. Sebagai bentuk salam perkenalan tetangga. Jantung Raka serasa copot. Alia mengundang mereka? Ini jebakan. Pasti jebakan. Kami sibuk. Nggak bisa, tolak Raka cepat. Siapa itu, Mas? Bella tiba-tiba muncul di belakang Raka, masih memakai masker wajah. Matanya langsung tertuju pada amplop mewah itu. Ini, undangan dari tetangga sebelah, Nyonya. Wah. Dari pemilik helikopter itu? Bella langsung menyambar amplop itu dari tangan pelayan sebelum Raka sempat mencegah. Ia membukanya. Gila, kertasnya aja wangi banget. You are cordially invited. Mas, kita diundang makan siang. Bilang kita nggak bisa. Desis Raka. Enak aja. Kita harus datang. Bella menatap pelayan itu dengan senyum lebar. Sampaikan pada nyonya Anda, keluarga Wijaya Kusuma dengan senang hati menerima undangannya. Baik. Nyonya akan sangat senang. Pelayan itu membungkuk sedikit, lalu pergi, meninggalkan Raka yang pucat pasi seolah baru saja divonis hukuman gantung. Cepat bangunin papa mama. Kita harus dandan yang paling heboh. Perintah Bella. Pukul 9.55. Raka berjalan seperti zombie di belakang rombongan sirkus itu. Bella mengenakan gaun pesta penuh payet yang berkilauan di bawah matahari pagi, sangat salah kostum untuk acara brunch santai. Ibunya memakai kebaya merah menyala dengan sanggul tinggi palsu. Ayahnya memakai setelan jas putih ala kolonial yang entah dapat dari mana, lengkap dengan tongkat jalan. Mereka mendaki jalan setapak menuju gerbang Villa Pramudia. Gerbang otomatis terbuka. Mereka disambut taman luas dengan air mancur bergaya Eropa. Di teras marmer yang menghadap langsung ke lembah hijau, sebuah meja panjang telah disiapkan. Hidangan-hidangan mewah tertata apik, salmon asap, caviar,
steak wagyu, dan berbagai keju mahal. Di ujung meja, duduklah Alia. Ia mengenakan summer dress berbahan sutra berwarna krim yang sederhana namun memancarkan aura kemahalan yang tak bisa ditiru. Kacamata hitam bertengger di wajahnya. Di sebelahnya, Haris Pramudia sedang membaca koran bisnis internasional. "Selamat datang," sapa Alia. Ia membuka kacamata hitamnya perlahan. Bella, yang sedang sibuk mengagumi piring emas di meja, menoleh. Senyumnya membeku. Matanya melotot. "Loh, kamu?" Bella menunjuk Alia dengan jari telunjuknya yang gemetar. "Ngapain kamu di sini? Kamu, jadi pelayan di sini?" Raka memejamkan mata. "Ini dia. Kiamat." Alia tertawa renyah. "Duduklah, Bella. Dan, Bapak Ibu sekalian, jangan sungkan. Mas Raka." Bella mengguncang lengan Raka. "Jelasin, kenapa mantan istrimu yang gembel ini ada di villa orang kaya?" Haris melipat korannya dengan suara kerak yang tajam. Ia menatap Bella dengan tatapan yang bisa membekukan air mendidih. "Jaga bicaramu, nona muda. Kau sedang berbicara dengan pemilik rumah ini. Cucuku, Alia Pramudia." "Duar," bagi Bella, Pak Sukri, dan Bu Mince. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. "Pramudia?" Pak Sukri tergagap, wajahnya pucat. Sebagai sopir serabutan, ia sering mendengar nama itu. Itu nama dewa di dunia bisnis. "Maksud Bapak, Pramudia Group yang punya setengah Jakarta itu?" "Benar," jawab Alia santai sambil memotong sepotong kecil keju brie. "Silakan duduk." "Raka, kenapa berdiri saja? Bukankah kamu sudah sering makan masakan istri, mantan istrimu ini? Meski dulu aku cuma masak sayur asem karena gajimu kecil, sekarang aku bisa menjamumu dengan layak." Kaki Raka lemas. Ia ambruk di kursi yang ditarikan pelayan. Suasana hening mencekam. Bella masih loading, otaknya berusaha mencerna. Alias yatim piatu miskin ternyata cucu konglomerat? Berarti Raka menceraikan putri raja demi dirinya? Rasa bangga Bella sedikit rusik. Tapi kemudian sifat liciknya muncul. Kalau Alia kaya raya, berarti Raka bodoh banget. Tapi tunggu. Kalau aku bisa manfaatin situasi ini, jadi Mbak Alia ini orang kaya nyamar. Bu Mince tiba-tiba bersuara, mengubah nada bicaranya jadi sangat manis dan menjilat. "Walah, Mas Raka ini nggak cerita loh. Kalau tahu tetangga kita keluarga sendiri, kan kita bisa lebih akrab." "Keluarga sendiri?" Alia menaikkan alisnya. "Maaf, Bu. Saya tidak ingat punya hubungan darah dengan Anda. Dan hubungan hukum saya dengan Raka sudah putus saat dia mengusir saya dan anak saya di tengah hujan badai demi anak ibu." "Skakmat." Bu Mince mingkem. "Ayo dimakan." Alia mempersilakan dengan senyum manis yang mengerikan. "Ini daging wagyu A5. Langsung diterbangkan dari Jepang. Harganya per ons mungkin setara dengan gaji Raka sebulan." Raka merasa mual. Setiap kata Alia adalah tamparan. Pak Sukri, yang rakus, mencoba mengambil daging itu dengan garpu, tapi tangannya gemetar. Ia mencoba sop tahu. "Wah, wagyu ya? Saya biasa makan ini di warung steak dekat rumah." Haris tertawa pendek. "Warung steak? Wagyu A5 tidak dijual di warung, Pak. Tapi saya dengar Bapak pengusaha properti juga. Bisnis di mana?" Keringat dingin mengucur di dahi Pak Sukri. Dia dilirik oleh konglomerat asli. Itu, bisnis kecil-kecilan Pak. Jual beli tanah kafling di pinggiran." "Oh, saya kira pengembang besar." Raka bilang Bella anak orang terpandang. Alia menimpali, matanya menusuk tajam ke arah Bella. "Bella, dress kamu bagus. Tapi sepertinya itu koleksi musim lalu dari pasar grosir ya?" Jahitannya agak miring di bagian bahu. Wajah Bella memerah padam. Dia memang beli baju itu di Tanah Abang Blok A, tapi bilangnya ke Raka beli di butik Plaza Indonesia. Ini limited edition. Mbak Alia nggak tahu fashion kali." Elak Bella ketus, meski hatinya panas. "Oh, begitu?" Alia tersenyum. "Ngomong-ngomong, Raka, aku dengar kamu baru dipecat kemarin? Terus kamu bayar sewa villa ini pakai apa? Pesangon kan nggak dapet."
Bella langsung menoleh ke Raka, matanya membelalak. Dipecat? Mas Raka dipecat? Raka tersedak air minumnya. Uhuk. Uhuk. Enggak. Itu cuma rumor. Aku resign. Aku mau fokus bisnis sama papa kamu, Bel. Bisnis apa? Alia mengejar terus. Bisnis pakai modal pinjol? Detektif, saya bilang kamu baru cairin dana 100 juta dari 5 aplikasi ilegal dengan bunga 40% sebulan. Itu buat bayar sewa villa ini kan? Suasana meja makan itu meledak. Apa? Pak Sukri dan Bu Mince berteriak barengan. Kamu ngutang, Raka? Bella histeris. Mas, kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang tabungan kamu miliaran. Kok main pinjol? Raka berdiri, wajahnya merah padam karena malu dan marah. Rahasianya dibongkar habis-habisan di depan, mertua, kayanya. Cukup Alia, bentak Raka. Kamu sengaja kan? Kamu sengaja ngundang kita cuma buat malu-maluin aku? Alia meletakkan pisau dan garpunya perlahan. Bunyi denting perak bertemu porselen terdengar nyaring. Tatapannya berubah dingin, mematikan suasana. Malu? Tanya Alia pelan. Kamu merasa malu, Raka? Bagaimana dengan aku saat kamu usir malam itu? Bagaimana dengan Leo yang kamu bilang, bukan urusanmu? Lagi. Alia berdiri, mencondongkan tubuhnya ke depan. Aku tidak mempermalukanmu, Raka. Aku hanya membacakan fakta. Kamu pengangguran, terlilit utang rentenir, dan kamu sedang mati-matian menipu keluarga Bella agar terlihat kaya. Dan yang lucu, Alia menatap Pak Sukri dan Bu Mince bergantian. Kalian juga sama lucunya. Pak Sukri, Bu Mince, berhenti berpura-pura menikmati caviar itu. Saya tahu kalian lebih suka gado-gado. Dan Pak Sukri, tolong jangan curi sendok perak saya dan memasukkannya ke saku jas. Itu terdeteksi metal detektor di gerbang nanti. Wajah Pak Sukri pucat pasi. Tangannya yang baru saja menyelipkan sendok perak ke saku jas membeku. Bella menatap orang tuanya dengan horor. Pak? Mama? Maksudnya apa? Curi sendok? Kalian semua penipu. Alia menyimpulkan dengan nada bosan. Keluarga penipu bertemu dengan suami pengkhianat yang sok kaya. Pasangan yang serasi di neraka. Jaga mulutmu. Bella berdiri, hendak menyiramkan air ke wajah Alia. Tapi dengan sigap, tangan Haris menepis gelas itu hingga pecah berkeping-keping di lantai. Satpam, seru Haris. 4 orang petugas keamanan berbadan besar muncul entah dari mana. Bawa sampah-sampah ini keluar dari properti saya, perintah Alia dingin. Dan Raka, selamat menikmati tagihan bungamu besok. Lepasin. Saya bisa jalan sendiri, teriak Bella saat digiring keluar. Awas kamu Alia. Aku bakal balas, teriak Raka frustrasi. Alia hanya duduk kembali, mengambil gelas jus jeruknya. Silakan balas, kalau kamu mampu bayar ongkos taksi pulang. Mereka diseret keluar dari gerbang istana itu, kembali ke jalanan berdebu. Pintu gerbang tertutup keras di belakang mereka. Kini, di jalanan sepi itu, Raka, Bella, dan kedua orang tua Bella saling berpandangan. Kebohongan mereka sudah telanjang. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Jadi, suara Bella bergetar, menatap Raka dengan jijik. Kamu miskin, dan banyak utang. Dan kalian? Raka menunjuk Pak Sukri dengan napas memburu. Kalian bukan pengusaha properti? Kalian maling sendok? Pertempuran sesungguhnya antara para penipu baru saja dimulai. Matahari bersinar terik di atas puncak, kontras dengan hawa dingin yang menusuk tulang di antara 4 orang yang kini berdiri di halaman villa sewaan Raka. Gerbang mewah Menshan Pramudia sudah tertutup rapat di belakang mereka, menyisakan mereka dengan kenyataan pahit yang telanjang. Jelaskan. Raka berteriak, suaranya pecah karena emosi. Ia menunjuk wajah Pak Sukri dengan telunjuk yang gemetar hebat. Jelaskan kenapa Alia bilang kalian penipu. Jelaskan kenapa bapak maling sendok perak itu. Pak Sukri, yang tadi masih berusaha berlagak seperti konglomerat, kini membungkuk, merogoh saku jasnya, dan mengeluarkan sendok perak berukir rumit milik keluarga Pramudia. Ia melempar sendok itu ke tanah dengan kesal.
Terang. Halah. Cuma sendok doang ribut. Bentak Pak Sukri, logat Jawanya yang medok dan kasar keluar asli tanpa filter. Lagian kamu siapa berani bentak-bentak saya? Kamu juga penipu. Ngakunya manajer kaya, ternyata pengangguran banyak utang. Bapak sopir kan? Desak Raka, matanya merah. Kalian bukan pemilik Wijaya Kusuma Property? Iyalah. Gue sopir tembak. Kenapa? Masalah buat lo? Pak Sukri membusungkan dada, menantang Raka layaknya preman terminal. Mince ini jualan gado-gado di pasar impres. Puas lo? Raka mundur selangkah, kepalanya pening seakan dipukul palu. Harapannya untuk menjadi direktur, menjadi orang kaya, menjadi menantu konglomerat, semuanya musnah dalam sekejap. Ia menoleh pada Bella. Wanita itu berdiri mematung, air matanya luntur membawa maskara hitam mengotori pipinya. Bel, kamu bohongin aku? Raka bertanya lirih, suaranya penuh pengkhianatan. Aku ceraikan Alia, istri yang nemenin aku dari nol. Aku usir anak kandungku, demi kamu? Demi anak haram dari anak sopir. Plah. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Raka. Bukan dari Bella, tapi dari Bu Mince. Tenaga wanita penjual gado-gado yang biasa mengulek sambal itu membuat Raka terhuyung. Jaga mulutmu ya, bangsat, teriak Bu Mince kasar. Anakku memang hamil sama orang lain, tapi kamu sendiri yang mau jadi pahlawan kesiangan. Kamu yang ngejar-ngejar Bella. Kamu yang janjiin kemewahan. Tahunya kamu kere. Mendingan bapak asli bayi ini, preman tapi duitnya jelas, daripada kamu, sok necis tapi hasil ngutang. Kalian? Raka memegangi pipinya yang panas. Kalian semua sampah. Keluar. Keluar dari villa saya sekarang juga. Enak aja ngusir. Bella tiba-tiba bersuara lantang. Ia menghapus air matanya kasar. Wajah cantiknya berubah menjadi wajah monster yang bengis. Kita nggak punya ongkos pulang. Duit papa udah habis buat sewa jas butut ini. Kamu yang bawa kita ke sini, kamu yang harus tanggung jawab balikin kita. Bodoh amat. Jalan kaki sana. Raka berbalik, hendak masuk ke dalam villa untuk mengunci pintu. Tapi Pak Sukri lebih cepat. Ia menjegal kaki Raka hingga Raka jatuh tersungkur di aspal paving block. Dengan cepat, Pak Sukri menduduki punggung Raka dan menahan tangannya. Mince, Bella, ambil kunci mobilnya, ambil dompetnya, perintah Pak Sukri. Jangan, itu mobil kreditan. Dompetku kosong. Raka meronta-ronta, berteriak minta tolong. Tapi kompleks villa itu sepi, dan tetangga terdekatnya adalah Alia yang pasti sedang tertawa menonton dari atas bukit. Bella merogoh saku celana Raka dengan brutal, mengambil kunci mobil dan dompet. Ia membuka dompet itu. Cih, isinya cuma 50.000 perak sama bon utang. Bella meludah ke tanah. Dasar miskin. Mobilnya bawa aja, Pak. Kita jual kanibal di Madura, usul Bu Mince sadis. Jangan, itu ada GPS-nya, teriak Raka panik. Lepasin. Oke. Kita masuk dulu. Kita bicara baik-baik. Jangan begini. Pak Sukri berpikir sejenak, lalu melepaskan cengkeramannya. Awas lo macem-macem. Kita bertiga, lo sendiri. Mereka masuk kembali ke dalam villa mewah sewaan itu. Suasana yang tadinya penuh kepura-puraan manis, kini berubah menjadi seperti kandang harimau. Mereka duduk berjauhan di ruang tengah. Raka di satu sofa, memegangi bajunya yang kotor. Keluarga Bella di sofa panjang, menatap Raka nyalang. Sementara itu, di teras Mensyahan Pramudya, Alia sedang duduk santai sambil memangku Leo. Di hadapannya, sebuah tablet menampilkan rekaman CCTV dari gerbang villa Raka. Alia memang sengaja menyuruh orang memasang kamera pengintai nirkabel di pohon depan villa itu semalam. Mereka bertengkar hebat. Nona, lapor Pak Surya yang berdiri di sampingnya. Tampaknya Pak Sukri sempat melakukan kekerasan fisik. Alia menyesap Earl Grey tea-nya. Biarkan saja. Selama belum ada yang mati, jangan panggil polisi. Aku ingin lihat seberapa jauh mereka saling memangsa. Bagaimana dengan tagihan villa sewaan Raka, Nona? Saya cek dia menyewa lewat aplikasi pihak ketiga,
tapi pembayarannya menggunakan kartu kredit yang sudah over limit. Pihak pengelola villa baru saja menyadarinya. Alia tersenyum tipis. Telepon pengelola villa. Bilang aku yang akan cover sewa villa itu untuk 24 jam ke depan. Jangan usir mereka dulu. Pak Surya mengernyit bingung. Nona ingin membantu mereka? Bukan membantu, Pak Surya, mata Alia berkilat dingin. Kalau mereka diusir sekarang, mereka akan bubar jalan dan penderitaan mereka selesai. Aku ingin mereka terkurung di sana 1 malam lagi. Bersama teror yang sesungguhnya. Maksud Nona? Aktifkan bot spam ke nomor Raka. Dan kirim lokasi GPS Raka ke semua kontak debt collector pinjol ilegal yang dia hutangi. Bilang pada mereka, buruan Anda ada di Villa Cempaka nomor 5, sedang pesta pora. Pak Surya merinding mendengar perintah itu, namun ia membungkuk hormat. Laksanakan, Nona. Ide yang brilian. Kembali ke Villa Raka. Suasana hening dan tegang. Mereka kelaparan. Catering semalam sudah habis dimakan tikus-tikus rakus itu. Mas, pesenin makanan dong. Laper nih, kasihan cucumu. Rengek Bella, kembali mencoba manipulatif meski sudah ketahuan belangnya. Pesen pakai apa? Daun? Bentak Raka frustrasi. Kartu kreditku diblokir semua gara-gara kamu belanja kemarin. Ya usaha dong. Gadai HP kamu kek, sahut Bumin Cienteng. Tiba-tiba, ponsel Raka di meja berbunyi. Bukan nada dering telepon biasa, tapi rentetan notifikasi pesan yang masuk bertubi-tubi tanpa henti. Ting, 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 ting. Raka meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Layarnya penuh. Dari aplikasi kredit kilat, bayar sekarang atau kami datang. Dari dana gaib, kami tahu posisi Anda di Villa Cempaka. Jangan lari anjing. Dari pinjaman petir, foto bugil istri Anda akan kami sebar kalau tidak bayar bunga 10 juta hari ini. Mampus. Wajah Raka memutih. Kenapa? Siapa? Tanya Bella curiga. Mereka tahu kita di sini, bisik Raka horor. Penagih utang. Pinjol ilegal. Mereka tahu lokasi kita. Apa? Pak Sukri melompat dari sofa. Gila lo bawa masalah ginian ke kita? Minch, Bella, ayo kabur. Mau kabur naik apa, Pak? Kunci mobil diambil Raka lagi, jerit Bella. Gak bisa kabur. Raka menatap jendela dengan paranoid. Pinjol ilegal itu punya mata-mata di mana-mana. Kalau kita keluar sekarang, bisa-bisa dicegat di jalan. Brak. Pintu depan villa digedor dengan sangat keras. Bukan ketukan tamu, tapi gedoran orang yang ingin mendobrak. Raka. Keluar lo. Suara berat dan kasar terdengar dari luar. Keempat orang di dalam villa itu langsung berpelukan. Bukan karena sayang, tapi karena ketakutan setengah mati. Ironis sekali, Raka memeluk Bella dan orang tua yang ia benci, berlindung di balik sofa mahal sewaan. Itu mereka. Raka menggigil. Buka pintunya. Woi, atau gue bakar nih villa, ancam suara di luar. Pak Sukri, yang tadinya sok jagoan memukul Raka, kini nyalinya ciut jadi sebesar biji jagung. Raka, hadapi mereka. Itu utang lo, bisiknya sambil mendorong Raka. Nggak mau. Itu duitnya kan abis buat sewa villa ini sama buat belanjaan Bella. Tolak Raka. Gedoran semakin kencang. Kaca jendela depan pecah dilempar batu. Prang. Batu itu menggelinding ke lantai, terbungkus kertas bertuliskan, bayar atau mati. Bella menjerit histeris. Aku nggak mau mati konyol di sini. Pak, tolongin Bella. Raka. Bu Mince menarik kerah baju Raka. Lo punya mantan istri kaya raya di sebelah kan? Telepon dia. Minta tolong dia bayarin. Cepetan. Raka terdiam. Meminta tolong pada Alia? Setelah dia menghinanya? Setelah dia mengusirnya? Itu adalah hal yang paling memalukan di dunia. Tapi mendengar suara teriakan debt collector yang mulai menendang pintu, Raka tidak punya pilihan. Dengan jari gemetar, Raka mencari nomor yang dulu ia namai istriku, yang kini ia ubah menjadi Alia.
Ia menekan tombol panggil. Di villa sebelah, Alia melihat ponselnya berdering. Nama, mantan suami sampah, muncul di layar. Alia tersenyum, lalu menekan tombol reject. Raka mencoba lagi, reject lagi. Nggak diangkat. Raka panik. Telepon lagi terus. Sampai diangkat, seru Bella. Panggilan ketiga. Akhirnya diangkat. Halo? Suara Alia terdengar tenang dan damai, diiringi suara musik klasik di latar belakang. Alia. Al. Tolong aku. Tolong aku, Al. Raka berteriak histeris. Ada preman. Ada penagih utang di depan villa. Mereka mau bunuh aku. Tolong Al, kamu kan punya security banyak. Tolong usir mereka. Oh, suara Alia terdengar bosan. Raka? Bukannya kamu orang kaya yang mau menikah dengan anak konglomerat? Kenapa minta tolong pada janda miskin sepertiku? Al, please. Jangan bercanda. Nyawaku terancam. Bella juga hamil, Al. Kasihan bayi ini. Raka menggunakan kartu as terakhirnya, berharap Alia masih punya hati nurani. Hening sejenak. Bayi itu bukan urusanku, Raka. Sama seperti Leo yang bukan urusanmu lagi, jawab Alia dingin. Lagi pula, aku sedang menikmati teh soreku. Suara teriakanmu merusak suasana. Al, aku mohon. Aku akan lakuin apa aja. Aku akan ceraikan Bella. Aku akan usir mereka. Aku mau balik sama kamu, Al. Aku nyesel. Raka mulai meracau, menjatuhkan harga dirinya serendah tanah. Bella yang mendengar itu melotot, tapi tidak berani protes karena nyawanya juga terancam. Terdengar tawa kecil dari Alia. Tawa yang mengerikan. Balik sama aku, Raka, Raka. Kamu pikir aku ini tempat sampah daur ulang? Dengar baik-baik. Aku tidak akan mengirim bantuan. Nikmatilah buah dari kesombonganmu. Tapi, kalau kamu mau mereka pergi. Apa? Apa syaratnya? Aku lakuin. Keluarlah. Hadapi mereka. Jadilah laki-laki untuk pertama kalinya dalam hidupmu. Atau serahkan keluarga barumu, itu pada mereka sebagai jaminan. Pilihan ada di tanganmu. Klik. Sambungan terputus. Pintu depan mulai retak. Engselnya hampir lepas. Raka menatap ponselnya yang mati, lalu menatap Bella, Pak Sukri, dan Bu Mince. Kata-kata Alia terngiang di kepalanya. Serahkan mereka sebagai jaminan. Sebuah ide gila dan jahat muncul di benak Raka. Insting bertahan hidupnya mengambil alih. Pak Sukri, Bu Mince, Raka berkata dengan napas memburu, matanya liar. Kalian keluar lewat pintu belakang. Lari ke hutan. Biar aku tahan mereka di depan. Hah? Beneran lo? Pak Sukri curiga, tapi harapan untuk selamat lebih besar. Tumben lo bener. Iya. Cepat. Bawa Bella, teriak Raka. Tanpa pikir panjang, Pak Sukri, Bu Mince, dan Bella berlari menuju pintu dapur yang mengarah ke hutan kecil di belakang villa. Begitu mereka keluar dari pintu dapur, Raka langsung membanting pintu itu dan menguncinya dari dalam. Klik. Lo? Raka? Kok dikunci? Teriak Bella dari luar, menggedor pintu dapur. Raka berlari ke depan, membuka sedikit jendela pecah itu dan berteriak pada para penagih utang. Wewe, Bang, saya gak punya duit. Tapi ada 3 orang penipu yang bawa kabur duit saya lewat belakang. Mereka bawa emas dan jam tangan mahal. Kejar mereka. Kalau dapat, ambil aja semuanya buat bayar utang saya. Para penagih utang itu saling pandang, lalu tersenyum seringai. Lewat belakang. Kejar. Mereka berhamburan berlari mengelilingi rumah menuju halaman belakang. Raka aa. Anjing. Terdengar jeritan Bella dan ibunya saat mereka melihat gerombolan preman itu mengejar mereka. Raka merosot di balik pintu, napasnya tersengal-sengal. Ia baru saja mengorbankan istri barunya dan mertuanya demi menyelamatkan kulitnya sendiri. Ia tertawa, tawa orang gila yang sudah putus asa. Tapi Raka lupa satu hal. Di dalam villa itu, tidak ada makanan, listrik baru saja diputus oleh pengelola villa,
dan dia sendirian dalam kegelapan. Dan Alia masih mengawasi. Di layar tablet Alia, ia melihat adegan kejar-kejaran itu. "Nona," kata Pak Surya. "Itu kejam sekali." "Raka yang melakukannya, bukan aku," jawab Alia datar. Dia benar-benar membuang Bella ke kandang singa. Cintanya palsu. Tanggung jawabnya nol. Manusia seperti dia tidak layak mendapat simpati. Alia berdiri. "Ayo, Pak Surya. Kita pulang ke Jakarta. Pertunjukan di puncak sudah selesai. Babak selanjutnya akan terjadi di kota." Saat Raka sadar bahwa dia tidak punya rumah lagi untuk pulang. Matahari pagi menembus jendela villa yang pecah, menyinari wajah Raka yang tertidur meringkuk di lantai keramik yang dingin. Ia terbangun karena rasa lapar yang melilit perutnya. Semalam adalah malam terpanjang dalam hidupnya. Ia mendengar teriakan-teriakan dari arah hutan belakang. Suara Bella, suara Bu Mince, dan bentakan kasar para penagih utang. Namun, Raka menutup telinganya rapat-rapat, memilih menjadi pengecut demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Sekarang, suasana hening. Terlalu hening. Raka bangkit perlahan, kakinya kram. Ia mengintip keluar jendela dengan hati-hati. Halaman depan kosong. Mobil kreditan yang biasa ia banggakan sudah tidak ada. Entah dibawa kabur oleh penagih utang sebagai jaminan, atau mungkin kuncinya terjatuh saat kejar-kejaran. "Sial," umpat Raka. "Gimana gue balik ke Jakarta?" Ia merogoh saku celananya. Kosong. Dompetnya ada pada Bella. Ponselnya mati total kehabisan baterai. Raka berjalan keluar dari villa seperti tikus yang keluar dari selokan. Ia menatap ke arah bukit, ke arah Menshahen Pramudia. Di sana, kehidupan tampak damai. Asap tipis mengepul dari cerobong dapur, mungkin Koki sedang menyiapkan sarapan mewah untuk Alia dan Leo. Pemandangan itu membuat hati Raka terbakar oleh penyesalan dan iri dengki. "Tunggu aja, Al. Kalau aku bangkit nanti, aku bakal bales," gumamnya, masih memelihara egonya yang tak tahu diri. Raka berjalan kaki menuruni bukit puncak. Jas mahalnya kini kusut, kotor terkena debu, dan bau keringat. Sepatu pantofelnya lecet-lecet. Beberapa mobil mewah melewatinya, penumpangnya menatap Raka dengan tatapan aneh, mengira dia orang gila yang nyasar. Setelah berjalan 5 kilometer, Raka sampai di jalan raya utama. Kakinya melepuh. Perutnya perih. Ia mencoba menyetop bus, tapi tidak punya uang. Akhirnya, sebuah truk pengangkut sayur kol berhenti. "Mau kemana, Bang?" tanya sopir truk sambil merokok. "Jakarta, Pak. Numpang boleh?" Saya kecopetan." Bohong Raka memelas. Sopir itu menatap penampilan Raka yang berantakan tapi pakai jas. "Ya udah naik bak belakang aja sama karung kol. Jangan di depan, bau asem lu." Raka, manajer pemasaran yang dulu selalu memaki stafnya jika bajunya kurang rapi, kini harus memanjat bak truk kotor, duduk berdesakan dengan tumpukan sayur kol yang berbau tanah. Sepanjang perjalanan menuju Jakarta, angin kencang menampar wajahnya. Raka menangis tanpa suara. Bukan karena sedih kehilangan keluarga, tapi karena meratapi nasibnya sendiri. Siang hari, truk sampai di Pasar Induk Jakarta Timur. Raka turun dengan tubuh kaku. Ia berjalan kaki lagi menuju rumah kontrakannya di Jakarta Selatan. Jauh, tapi ia tidak punya pilihan. Ia berjalan berjam-jam, menahan lapar dan haus, minum dari keran masjid yang ia lewati. Sore hari, Raka akhirnya tiba di komplek perumahannya. Hatinya sedikit lega. Setidaknya gue masih punya rumah, pikirnya. Masih ada baju ganti di lemari. Gue bisa jual jam tangan gue yang tertinggal di laci buat beli makan. Namun, saat ia berbelok ke blok rumahnya, langkahnya terhenti. Di depan rumah bernomor 12 itu, ada sebuah truk pindahan besar. Beberapa orang berseragam biru sedang mengangkut sofa, kasur, dan lemari keluar dari rumah. Barang-barang itu, barang-barang yang dibeli Raka dengan susah payah, diletakkan begitu saja di pinggir jalan seperti sampah. Hei, apa-apaan ini? Raka berlari, tenaganya muncul kembali karena panik. Ia menarik baju salah satu kuli angkut. "Siapa suruh kalian keluarin barang-barang saya? Ini rumah saya." Kuli angkut itu menepis tangan Raka.
Woi, santai dong. Kita cuma jalanin perintah pemilik rumah. Saya pemiliknya, teriak Raka. Mas Raka? Sebuah suara berat muncul dari balik pagar. Raka menoleh. Itu Pak RT, didampingi oleh Pak Kosim, pemilik asli rumah kontrakan itu. Pak Kosim. Raka menghampiri pemilik rumah. Pak, kenapa barang saya dibuang? Sewa saya kan masih ada seminggu lagi. Pak Kosim menatap Raka dengan jijik. Ia menutup hidungnya, tak tahan dengan bau badan Raka. Masih ada seminggu? Mas Raka lupa atau pura-pura lupa? Pak Kosim mengeluarkan secari kertas. Anda nunggak bayar kontrakan 2 bulan. Kemarin Anda janji mau lunasi, tapi malah kabur liburan mewah. Saya lihat di status mantan istri Anda sewa villa mahal tapi bayar kontrakan murah aja nggak mampu. Tapi Pak, kasih saya waktu. Nggak ada waktu-waktu, potong Pak Kosim galak. Rumah ini sudah laku terjual. Hari ini pembelinya mau serah terima kunci. Jadi saya harus kosongkan sekarang juga. Terjual? Raka lemas. Siapa yang beli? Kenapa mendadak? Pembelinya bayar tunai keras, 3 kali lipat dari harga pasar. Saya nggak mungkin nolak rejeki nomplok, ujar Pak Kosim senang. Saat itulah, sebuah mobil sedan hitam mewah, bukan Rolls-Royce, tapi Mercedes S-Class terbaru, berhenti di depan rumah. Sopir membukakan pintu belakang. Turunlah seorang wanita dengan blazer putih bersih, kacamata hitam, dan sepatu hak tinggi yang berkilau. Di tangannya, ia menuntun seorang anak kecil yang memegang es krim. Raka membelalak. Napasnya tercekat. Alia. Dan Leo. Mama, ini rumah lama kita ya? Tanya Leo polos. Kok jadi jelek? Alia tersenyum lembut, merapikan rambut anaknya. Iya, sayang. Ini rumah lama. Mama beli rumah ini bukan untuk ditinggali. Mama mau ratakan rumah ini, lalu kita bangun taman bermain umum buat anak-anak komplek. Biar kenangan buruk di sini hilang, diganti sama tawa anak-anak. Alia. Suara Raka terdengar seperti cicit tikus. Alia menoleh perlahan. Ia menurunkan kacamata hitamnya, menatap Raka dari ujung kaki sampai ujung rambut dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan benci, tapi kasihan. Kasihan seperti melihat anjing kurap di pinggir jalan. Oh. Hai, Raka, sapa Alia datar. Baru pulang liburan? Kok naik truk sayur? Bau kolnya menyengat sekali. Kamu. Raka gemetar menahan marah dan malu. Kamu yang beli rumah ini? Kamu sengaja ngusir aku? Mengusir? Alia tertawa kecil. Aku menyelamatkan Pak Kosim dari penyewa yang tidak tahu diri sepertimu. Dia butuh uang untuk naik haji, dan kamu nunggak bayar. Jadi, aku beli saja rumahnya. Sekalian buang sial. Raka menatap barang-barangnya yang menumpuk di pinggir selokan. Baju-bajunya, foto-foto pernikahannya dengan Alia dulu, koper kerjanya. Semuanya kini tampak tak berharga. Al, aku nggak punya tempat tinggal. Raka memelas, air matanya menetes lagi. Kali ini ia benar-benar hancur. Aku nggak punya uang. Aku dipecat. Bella. Bella lari dikejar debt collector. Aku sendirian, Al. Tolong, biarin aku tidur di garasi malam ini aja. Pak RT dan Pak Kosim menonton drama itu dengan antusias. Tetangga-tetangga mulai keluar rumah, berbisik-bisik. Ih, itu Raka? Yang selingkuh itu? Kok jadi gembel? Alia mendekati Raka. Raka berharap ada sedikit sisa cinta di hati wanita itu. Tidur di garasi, ulang Alia pelan. Iya, Al. Demi masa lalu kita. Demi Leo, Raka mencoba meraih tangan Leo. Tapi Leo mundur, bersembunyi di balik kaki Alia. Bau. Om ini bau sampah, Ma. Alia menatap Raka tajam. Dengar anakku, dia tidak mengenalimu sebagai ayahnya. Dia mengenalimu sebagai sampah. Dan soal garasi. Alia menunjuk garasi yang sudah kosong.